Setelah sempat tenggelam dengan pertumbuhan minus 2,07% pada 2020, ekonomi Indonesia tumbuh 3,51% pada triwulan ketiga 2021. Indeks pasar saham acuan yang melejit lebih dari 19% mendongkrak kekayaan bersih gabungan 50 orang terkaya di tanah air lebih dari 21%. Dari 133 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu menjadi 162 miliar dolar Amerika Serikat. Siapa saja yang nangkring dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada akhir tahun 2021? Bagaimana cara para tayupan itu mempertahankan kekayaan, terutama di masa pandemi? Majalah bisnis Amerika Serikat Forbes telah menyusun daftar 50 orang paling kaya di Indonesia pada tahun ini. Tim Fakta Data memperpendek daftar tersebut menjadi 10 besar. Daftar yang dirilis pada tanggal 14 Desember 2021 ini menunjukkan Hartono bersaudara masih mempertahankan posisi mereka sebagai yang teratas. Pemilik Citicorp, Hairul Tanjung merangsek naik ke posisi 6 dari tahun sebelumnya berada di posisi 9. Sementara itu ada bos Bayapada Group, Tahir, yang terpental keluar dari 10 teratas dan merosok ke peringkat 16. Posisinya ditempati oleh Bahtiar Karim, bos Musimas, salah satu konglomerasi minyak sawit terbesar di dunia. Robert Budi dan Michael Hartono adalah penghasil dolar terbesar tahun ini. Kekayaan Hartono bersaudara ini bertambah 3,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dari 38,8 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu menjadi 42,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ini sebagian besar berkat kenaikan nilai saham mereka di PT Bank Sentral Asia Tbk yang sebesar 54,94% per 30 November lalu. Sebagai pewaris Jarum, kakak beradik bernama asli Oi Guixiong dan juga Oi Huichong ini terus mengembangkan usaha mereka hingga akhirnya melakukan diversifikasi ketika memutuskan mengambil BCA dari keluarga Salim pada masa krisis moneter 1997-1998. Kapitalisasi pasar mesin uang keluarga Hartono ini merupakan yang paling besar di Indonesia. Bursa Efek Indonesia melaporkan nilai kapitalisasi BCA menyentuh 903,11 triliun rupiah pada Oktober lalu. Ini meningkat 27,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana kapitalisasi pasar PT Bank Sentral Asia Tbk berada di angka 706,62 triliun rupiah. Keluarga Wijaya dari konglomerasi Sinarmas termasuk di antara mereka yang mengalami penurunan kekayaan tahun ini. Dari 11,9 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir 2020 menjadi 9,7 miliar dolar Amerika Serikat. Hal itu dikarenakan merosotnya angka penjualan dan keuntungan dari bisnis kertas yang dioperasikan oleh Asia Pulp and Paper. Meski demikian, keluarga yang mewarisi gurita bisnis Eka Cipta Wijaya yang wafat pada Januari 2019 di usia 98 tahun ini tetap bercokol di posisi kedua dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Dari mana saja aliran kekayaan keluarga Wijaya bersumber? Selain bisnis kertas yang dioperasikan Asia Pulp and Paper, sempat disinggung tadi, Sinarmas Group juga bergerak di bidang agribisnis dan pangan dengan holding usaha Golden Agri Resources atau GAR. Kemudian ada pula bidang bisnis perbankan, asuransi, pembiayaan nasabah, serta manajemen aset yang dijalankan PT Sinarmas Multi Arta. Selain itu, Sinarmas juga mempunyai perusahaan bernama PT Dian Swastika Sentosa Tbk yang bergerak di bidang penyediaan energi listrik, pertambangan batubara, infrastruktur, bahan kimia, perdagangan retail, dan multimedia. Tak tanggung-tanggung, Sinarmas juga merentangkan tentakelnya ke bisnis penyedia layanan telekomunikasi di bawah bendera PT Smartfren Telekom Tbk. Dan terakhir, Sinarmas juga punya PT Sinarmas Land yang menjalankan bisnis pengembang dan perumahan yang beroperasi tak hanya di Indonesia, tapi juga di Tiongkok, Malaysia, dan Singapura. Antoni Salim, bos Salim Group, berhasil merebut kembali posisinya sebagai orang terkaya ketiga di Indonesia. Pada akhir tahun lalu, CEO Indofood ini harus pasrah berada di bawah Prajogo Pangestu, bos Barito Pacific Group. Di penghujung tahun ini, kekayaan bersih sang putra mendiang Lim Xiaoliong alias Sudono Salim mengalami peningkatan 44% dari 5,9 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ini antara lain karena investasinya pada MTech dan juga DCI Indonesia. Tak bisa dipungkiri, Indofood merupakan mesin uang keluarga Salim.
Emiten konsumer ini bahkan mampu mendongkrak cuan hingga sebanyak 32% di tengah pandemi. Penjualannya pada tahun lalu naik sebesar 6,71% dari tahun sebelumnya, yakni dari 76,59 triliun rupiah menjadi 81,73 triliun rupiah. Bertengger di posisi keempat dalam daftar orang terkaya di Indonesia adalah Sri Prakash Lohia dengan kekayaan bersih sebesar 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Pengusaha berkewarganegaraan Indonesia kelahiran India ini menghasilkan kekayaannya dengan memproduksi PET dan petrokimia lainnya. Pada tahun 1970-an, dia dan ayahnya pindah dari India ke Indonesia dan mendirikan Indorama Corporation sebagai pembuat benang pintal. Kini, korporasi tersebut telah berkembang menjadi pembangkit tenaga listrik petrokimia, membuat produk industri termasuk pupuk, poliolefin, bahan baku tekstil, dan sarung tangan medis. Dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2020, Direksi Indorama mengakui penjualan bersih dan jumlah laba komprehensif lebih rendah dari target. Meski begitu, mereka juga menyatakan penjualan ekspor terus menguat di angka 61% dari total penjualan, yakni sebesar 361 juta dolar Amerika Serikat. Dan laba setelah pajak pada tahun 2020 ialah 6,2 juta dolar Amerika Serikat. Taipan Perkayuan pemilik Barito Group, Prajogo Pangestu, melorot 2 peringkat ke posisi 5 pada tahun ini. Meski begitu, kekayaan bersihnya bertambah 100 juta dolar Amerika Serikat jika dibandingkan tahun lalu. Kerajaan bisnisnya telah merambah ke industri petrokimia, hutan tanaman industri, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, serta sektor properti. Perusahaan PT Barito Pacific mencatatkan pendapatan sebesar 2,31 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 32,98 triliun rupiah hingga kuartal ketiga tahun 2021. Ini tumbuh sebesar 38,91% dari raihan omset 9 bulan pertama tahun lalu yang sebesar 1,66 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,75 triliun rupiah. PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE dan PT Perusahaan Listrik Negara alias PLN disebut sebagai penyumbang terbesar terhadap pendapatan perseroan ini.